Pendidikan yang katanya memasuki era digital, ternyata hanya memasuki era kebingungan massal, yang tak seorang pun mau akui sebagai kegagalan. Data tes internasional menunjukkan skor membaca anak-anak kita terendah sejak awal abad ini. Namun kita tetap sibuk membuat slogan-slogan motivasional kosong. Siswa belajar dengan aplikasi yang penuh warna, tetapi isi kepala mereka semakin kusam dan minim pemahaman mendalam. Setiap inovasi pendidikan hanya tampak canggih dari jauh, tetapi rapuh ketika disentuh, karena tidak pernah menyentuh akar persoalan. Materi pelajaran menjadi potongan-potongan ringkas yang memanjakan kecepatan, bukan melatih ketajaman berpikir. Kita berperan seolah semuanya baik-baik saja, padahal angka-angka menunjuk langsung pada keterpurukan paling memalukan. Ketika skor literasi jatuh, kemampuan berpikir kritis ikut runtuh, dan masa depan ikut tercabik tanpa ada yang cukup peduli. Namun kita tetap memuja digitalisasi seakan itu obat mujarab, padahal ia hanyalah perban untuk lukai yang makin dalam. Para pemuda hidup di dunia yang terus berputar di layar, namun pikiran mereka berjalan tersendat seperti aplikasi yang penuh bug. Mereka tahu segala hal di permukaan, tetapi tidak bisa merangkai makna di kedalaman, karena tak pernah diajarkan cara menggali. Sains mereka hanya mencapai sekitar 380 poin, angka yang menunjukkan bahwa mereka jauh dari kecakapan minimal. Mereka tampak pintar dalam foto profil, tetapi kosong dalam percakapan yang membutuhkan logika. Informasi membanjir deras, tetapi kebijaksanaan mereka tetap mengering, karena tidak pernah diberi ruang untuk tumbuh. Setiap hari mereka bergulat dengan ilusi konektivitas, padahal mereka terpaku pada dunia yang semakin dangkal dan bising. Mereka mungkin berani berpakaian nyentrik, tetapi takut berpikir mendalam, karena tidak pernah dilatih menanggung beban pemikiran. Akhirnya, mereka bergerak cepat dalam segala hal kecuali hal yang paling penting, memahami hidup dengan nalar. Teknologi di negeri ini disembah layaknya jimat penyelamat, padahal ia hanya mempercepat jalan kita menuju kekacauan intelektual. Tablet dibagikan, kuota dibayar, sistem dibangun, tetapi akal sehat tidak pernah diperbarui. Kita memuja kecanggihan tanpa memahami konsekuensinya bagi struktur sosial yang mulai retak pelan-pelan. Ketika perangkat menggantikan perenungan, kita menyebutnya efisiensi, padahal itu hanyalah amputasi kemampuan berpikir panjang. Masyarakat bangga dengan kecepatan internet, tetapi tidak peduli bahwa cara berpikir mereka semakin terpotong-potong. Seperti pesan singkat, teknologi